Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sekecamatan Manyaran, yang kami hormati Bapak Ibu Bendahara Sekolah, khususnya Bendahara Bosda di Satuan Pendidikan Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Manyaran. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita masih diperkenankan hadir bertemu tatap muka melalui virtual, rapat koordinasi virtual bantuan operasional sekolah dari daerah atau Bosda pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Mudah-mudahan kesehatan senantiasa terlimpahkan kepada kita dan keluarga kita di waktu-waktu yang mendatang. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semuanya meluangkan waktu untuk hadir pada rapat virtual Bosda pada kesempatan sore hari ini. Tidak mengurangi aktivitas kita pada hari ini. Bapak Ibu semuanya kami undang untuk hadir dalam kegiatan ini dalam rangka untuk menerima penjelasan terkait dengan penyusunan RKAS Bosda, penyusunan RKAS Bosda yang harus segera kita tindak lanjuti, utamanya kaitannya dengan kemarin hasil rakor dengan Kabupaten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, bahwasannya untuk berdasarkan peraturan Bupati nomor 41 tahun 2021 yang sudah kita terima sosialisasinya kemarin, utamanya penggunaan untuk pemenuhan kegiatan upah bagi guru honorer, guru tidak tetap ber-SK Bupati di tahun 2021 ini. Maka dari itu, sesuai dengan amanah dari peraturan Bupati tersebut, kita sebagai satuan pendidikan untuk mendukung apa yang menjadi program Bapak Bupati kita, Bapak Joko Sutopo, terkait dengan pemenuhan honorarium bagi GTT ber-SK Bupati minimal dengan akumulasi UMK atau upah minimum kabupaten yang sesuai dengan peraturan Bupati tersebut, nilai akumulasinya adalah Rp1.400.000. Nah, itu harus kita laksanakan. Baik, banyak pertanyaan, ada yang japri, ada yang di grup. Kalau di grup banyak yang malu-malu. Ya. Namun kami terima japri juga tidak bisa langsung kami jawab karena juga terkait minimnya sosialisasi terkait teknis penyusunan dari RKAS tersebut, karena ini sudah menyangkut pada teknis. Perlu kami sampaikan bahwa prinsipnya pada peraturan Bupati 41 tahun 2021 itu untuk pemenuhan honor GTT. Nah, sekarang pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya setelah Perbub diundangkan, setelah Perbub ditetapkan, otomatis nanti di bulan Juli ini kita sudah melaksanakan. Namun demikian, ada yang menjadi catatan penting. Barangkali panjenengan juga masih bingung. Dan kami pun tadi juga sempat bingung dan sudah kita koordinasikan, insya Allah
dengan tim dari Bosda Kabupaten maupun tim dari Bos Reguler Kabupaten, dan kami sudah punya kesimpulan, insya Allah ya nanti kita jalankan sesuai yang informasi yang sudah kita dapatkan. Bahwasanya nanti mulai Januari, memang mulai berhitung mulai Januari, pelaksanaan atau implementasi dari GTT UMK GTT ber-SK Bupati itu nanti sudah akumulasinya 1.400.000. Namun penjenengan di bos reguler, kita semua di bos reguler sudah menganggarkan untuk honorarium GTT di bosrek atau bos reguler itu barangkali tidak ada yang tidak mencapai minimum 48% atau 50% dari alokasi setahun untuk kegiatan honorarium GTT ber-SK Bupati. Itu sudah jadi karena kita sudah, regulasi kita sudah memakai RKS MP2. Regulasi kita sudah memakai RKS MP2. Sehingga nanti penjenengan harus membuat simulasi terlebih dahulu. Membuat simulasi terlebih dahulu terkait dengan berapa alokasi anggaran honorarium GTT ber-SK Bupati yang nanti akan kita masukkan, yang akan kita anggarkan pada RKAS Bosda. Nah, ini harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi prinsip dari bos reguler RKAS MP2 itu sudah final. Nah, itu sudah final. Itu menjadi regulasi kita, sudah ditetapkan oleh tim anggaran PAPD Kabupaten, sehingga itu sudah final. Sehingga nanti itu menjadi bagian dari simulasi untuk menghitung besaran anggaran yang akan kita anggarkan di Bosda, utamanya nanti tahap 1 dan tahap 2. Karena RKS MP2 itu berlaku sampai dengan tahap 2. Nanti tahap 3 memakai, barangkali akan kita pakai nanti RKS perubahan. Sehingga nanti untuk bulan Januari sampai dengan Agustus 2021 anggaran honorarium GTT ber-SK Bupati menggunakan RKS MP2 itu masuk dalam simulasi. Nanti penjenengan akan saya berikan contoh bagaimana untuk mensimulasikan besaran anggaran honorarium GTT ber-SK Bupati di Bosda. Di Bosda nanti akan kita sampaikan. Yang penting yang harus kita pahami adalah untuk di bulan Januari sampai dengan Agustus kita memakai RKS MP2 untuk yang di bos reguler. Jadi yang akan kita simulasikan nanti adalah anggaran honor yang sudah kita anggarkan di RKS MP2 di bulan Januari sampai dengan bulan Agustus atau tahap 1 dan tahap 2. Karena itu sudah kita realisasikan. Nah, nanti monggo itu disimulasikan. Kemudian untuk Bosda kemarin sudah disampaikan, penjenengan juga sudah membaca di Perbup 41 2021 bahwa honorarium GTT untuk Bosda itu sifatnya adalah mencukupi atau memenuhi apabila dari insentif kemudian bos reguler tidak
mencapai 1.400.000. Nah, nanti Bosda untuk memenuhi. Nah, bagaimana kalau nanti setelah insentif ditambahkan honorarium Bosrek yang sudah jadi kemarin, kemudian ditambahkan Bosda, Bosda sudah dimaksimalkan 100% untuk pemenuhan itu, tetapi juga masih kurang, maka nanti penjenengan akan mengusulkan kepada kami berapa kekurangan yang harus sekolah bayarkan untuk GTT, berapa besarnya nanti formatnya akan kami kirim secara tersendiri. Nah, yang penting simulasi ini kita laksanakan terlebih dahulu untuk bulan Januari sampai dengan Agustus. Nah, kalau bulan September sampai dengan Oktober sampai dengan Desember tahap 3 itu nanti sudah pakai RKS perubahan, sehingga mau tidak mau Bosrek kita anggarkan untuk mencukupi terlebih dahulu mencukupi terlebih dahulu honorarium GTT ber-SK Bupati. Nah, itu 50%-nya atau 48%-nya itu digunakan untuk honorarium GTT ber-SK Bupati. Nah, baik, Bapak Ibu, kita simulasikan. Kita simulasikan terkait dengan, mohon maaf sebelumnya, keterangan saya bisa diterima dengan jelas ya Bapak Ibu? Bisa. Oke. Baik, sekarang kita akan simulasikan. Nah, akan kita simulasikan contoh kita mensimulasikan berapa honorarium GTT Bosda yang akan kita anggarkan di RKS Bosda. Mohon tunggu sebentar, masih bisa terlihat, Bapak Ibu? Sudah muncul? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Muncul tapi kurang gede, Pak Dwi. Waduh. Cilik. Bentar. Baik, ini ya. Kita simulasikan terkait dengan penganggaran honorarium di GTT ber-SK Bupati di Bosda. Baik, ini contoh. Ini contoh saja. Ada satu sekolah, jumlah siswanya 60. 60 ini karena di muridnya di bawah 60 sehingga di 60-kan. Kemudian anggaran Bosda 1 tahun 11.220.000. Ini anggaran Bosda 1 tahun. Bosda 1 tahun 11.220. Satu semester ya, 5.610.000 rupiah, 1 bulan 935.000 rupiah. Nah, ini contoh kalau di satu SD tersebut ada 3 GTT ber-SK Bupati. Misalnya ada 3 GTT ber-SK Bupati. Di sekolah tersebut ada 3 GTT. Maka penerimaannya setiap bulan, setiap GTT itu 350.000
11.667. Kita bulatkan menjadi 300. Berarti penerimaan setiap bulan yang bisa kita anggarkan dari Bosda kalau ada GTT ber-SK Bupati 3 orang dengan jumlah siswa 60, ya, maka per bulan per gurunya itu Rp300.000. Ya. Setelah itu baik kita akan simulasikan di SD 1 Manyaran misalnya, namanya si Fulan. Di SD 1 Manyaran insentif kabupaten jelas 725.000. Kemudian honor GTT bos reguler itu penjenengan ambilkan dari RKS MP2. Berapa yang sudah dianggarkan di situ? Nah, berapa? Itu kita tinggal comot saja, tinggal ambil saja. Berapa yang kita anggarkan di situ per bulan? Misalnya sudah kita anggarkan 225.000. Ini satu guru ya. 225.000. Kemudian honor GTT Bosda tadi, karena ada 3 GTT yang bisa kita anggarkan 300.000. Nah, 300.000 ini kita masukkan di sini. Nanti 725 dari insentif, 25.000 dari Bosrek, 300.000 dari Bosda. Kemudian kita jumlah ada 1.250.000. Ada 1.250.000. Padahal akumulasi UMK-nya 1.400.000. Sehingga masih ada kekurangan 150.000. Jadi Bosrek wis nganggarke, Bosda pun nganggarke, tapi ternyata tidak cukup juga, masih kurang 150.000. Maka nanti yang ada kekurangan ini penjenengan usulkan kepada kami. Nanti akan ada penambahan dana ekstra atau dana di luar itu. Dana di luar itu 150.000. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Ada masih bingung? Ya. Yes, oke. Saya ulangi sekali lagi. Sekolah dengan siswa 60. Ya, dengan siswa 60. Penerimaannya sekian, Bosda sekian setahun. Ya, satu semester sekian, 1 bulan sekian. Misal di sini ada GTT-nya 3. Ini hanya contoh loh ya. Misal ada GTT ber-SK Bupati di situ 3. Penerimaannya setiap bulan per GTT 311.667. Oke lah, kita bulatkan 300.000 biar hitungannya enak ya. 300.000. Baik, kita anggarannya per GTT otomatis 300.000. Sekarang kita hitung per GTT-nya. Nanti kalau nanti ya, saat kita hitung per GTT-nya, GTT tersebut menerima insentif 725. Dari Bosrek penjenengan lihat di RKS MP 2 penjenengan. Karena itu sudah berkekuatan hukum ya. Jadi RKS MP 2-nya sudah berkekuatan hukum. Ambilkan di situ berapa? Kemudian honor GTT tadi yang bisa dianggarkan berapa per guru? 300. Masukkan di sini 300. Ya, masukkan di sini 300. Dijumlah dari insentif honor GTT Bosrek kemudian Bosda dijumlah 1.250.000 rupiah. Padahal UMK-nya yang harus kita penuhi sesuai Perbup 1.400.000 rupiah. Sehingga ada kekurangan 1 GTT-nya 150.000 rupiah. Berarti kalau ada 3 GTT berarti kurangnya 450.000 rupiah per bulan. Nah, per bulan ada kekurangan 150.000 per GTT per bulan. Berarti tinggal kalau ada GTT 3 GTT berarti kurang 450.000. Nanti penjenengan usulkan kepada kami. Nah, nanti jangan usulkan kepada kami kekurangan tersebut. Kemudian contoh lagi, ya, contoh lagi. Si Fulana. SD namanya. Ya. SD namanya. Ya. Ribuan. SD namanya Ran, Pak, coba.
Enggak, nih saya kasih tahu dulu Pak. Kasih tahu dulu ya. Misalnya si Fulana SD 1 Manyaran, misalnya jumlah siswanya 104, misalnya 104, jumlah perimanan 1 tahun sekian, karena kali 187.000 ya, satu anak, satu siswa itu nilainya 187.000, itu sampai jumlah siswa sampai dengan 150 siswa. Itu 187.000 pagunya. Satu semester sekian, 1 bulan 1.620.000. Kalau ada 3 GTT di SK tersebut, maka anggarannya 540.222. Oke, kita bulatkan menjadi 500. Nah, ini bisa kita menganggarkan untuk GTT 500.000. Belalah, ya, kita simulasikan insentif 725, kemudian honor GTT Bosrek di SD tersebut kita ambil dari MP2 225 misalnya. Kemudian yang kita anggarkan apa itu dari sini 500. Oke, kita masukkan 500 dulu. Nah, orangnya lebih, silahkan boleh 500 ini atau boleh dikurangi menjadi 450.000 biar pas 1.400.000, maka boleh. Maka di sini tidak ada kekurangan. Berarti kalau tidak ada kekurangan, berarti tidak mengajukan usulan kepada kami. Jadi yang tidak kurang atau melebihi itu tidak mengajukan usulan kekurangan. Tapi yang tadi bisa ada kekurangan 150, maka silakan nanti bisa diusulkan kepada kami. Ngatan Bapak Ibu sampai di sini paham ya? Mudeng apa mudeng? Paham Pak. Paham. Paham ya? Monggo barangkali ada yang langsung mawon kita diskusi. Ya, kalau memang dibuka diskusi ya terima kasih Pak Dwi. Ya, monggo Pak, monggo. Ini untuk saya simulasikan untuk SD 6 Manyaran itu jumlah siswa 146 untuk Bosrek, itu saya anggarkan per guru GTT itu 300. Terus 300. Untuk memenuhi 1.400.000 kan mestinya kurang 425.000 atau 400 kurang 25.000, jadi 375.000. Itu betul. Padahal untuk anggaran 5 GTT itu kalau untuk memenuhi UMK itu saya hitung-hitung kurangnya 10 jutaan lebih itu. Nah itu nanti mungkin Pak Dwi bisa membantu kami untuk membuatkan gambaran-gambaran supaya saya lebih jelas begitu Pak Dwi. Makasih Pak Dwi. Yeah. Jadi tadi Pak, monggo ya setelah disimulasikan ada kekurangan ya nanti silahkan jenengan usulkan, tidak apa-apa. Nanti akan diverifikasi oleh tim Bosda Kabupaten. Jadi kita akan diverifikasi di sana. Yang penting nanti usulan masuk dulu bagi yang kurang-kurang, ya, bagi yang kurang. Yang jelas karena RKS Bosrek itu MP2 sampai dengan bulan Agustus itu sudah menjadi apa itu sudah ingkrah, sehingga apa itu nanti Bosda dimaksimalkan untuk yang semester 1 Januari sampai Juni itu dimaksimalkan 100% untuk kalau tidak ada kekurangan ya, dimaksimalkan untuk pemenuhan honor GTT ber-SK Bupati itu terlebih dahulu. Jadi kita bukan kok menganggap remeh guru yang lain, namun demikian
kita lebih fokus pada GTT BRSK Bupati, karena itu amanah dari peraturan Bupati yang harus kita laksanakan, Demikian, Pak. Monggo yang lain, mungkin ada yang masih perlu ditanyakan, kami persilahkan, monggo kami buka tanya jawab. Saya nggak Pak Dwi. Monggo, Bu. Nah, contoh sampel penjenengan tadi si Fulani kan 50 dikurangi boleh, jadi yang sekiranya tadi 500 jadi 450. Nah, sisa yang 50 itu, Pak, bisakah dianggarkan apalah kebutuhan apa gitu, Pak? Putus. Jadi, halo, saya ulangi, nggih. Kalau si Fulani tadi kan semula anggarannya 500. Yeah. Supaya biar sama 14, jadinya kan 450 dari Posdanya. Betul. Nah, berarti dari Posdanya per orang kan sisa 50. Nah, itu bisakah dianggarkan untuk anggaran yang lain, Pak? Untuk kebutuhan yang lain maksud saya. Nggih. Jadi nggih. Sampun, Pak, nggih. Baik, matur nuwun. Nggih. Nuwun Bu Asih. Ini juga penting. Misalnya setelah, jadi utama prinsipnya adalah untuk memenuhi pemenuhan UMK bagi GTT BRSK Bupati itu harus menjadi prinsip utama. Ya, walaupun 100% harus kita anggarkan untuk itu, harus kita anggarkan. Kalau itu masih kurang ya kita tambahi. Kalau terdapat sisa dari akumulasi 1.400.000 setelah disimulasikan melebihi 1.400.000, misalnya sisa 50.000 ya, itu bisa dianggarkan ke yang lain, baru ke standar yang lain. Jadi yang penting honorarium GTT dulu. Nah, enten turai sudah melebihi, maka bisa digunakan ke standar yang lain. Yang penting itu standar pembiayaan untuk honorarium GTT BRSK Bupati itu dipenuhi dulu. Kalau sudah penuh, maka baru kalau ada sisa, maka baru memikirkan standar yang lain atau memikirkan GTT yang tidak ber-SK Bupati, itu baru dipikirkan. Ya, tidak ber-SK Bupati, atau kalau untuk honorarium GTT yang tidak ber-SK Bupati kok ijik turah, nembe disukane atau untuk anggaran komponen yang lain, misal untuk ATK monggo, ya untuk standar apapun silakan monggo. Sementing itu dulu. Ngaten nggih, Bu? Nyun sewu, kalau untuk PTT yang tidak ber-SK Bupati bisa nggih Pak nggih? Bisa. Nanti setelah GTT ber-SK Bupati terpenuhi, ya. Setelah GTT ber-SK Bupati sudah terpenuhi, maka baru boleh ke yang lain. Intinya seperti itu, Bu. Nggih, matur suwun. Nggih. Monggo yang lain? Sampun jelas Bapak Ibu? Yakin? Pak. Mungkin nek bingung nyun person nih. Sampun insyaallah sampun. Kalau sudah, nanti untuk formatnya, untuk format apa itu RKS-nya nanti menanti dulu, nanti insya Allah akan kita sampaikan kita kirim lewat grup kalau sudah ada revisi. Tadi kan ada informasi, ada revisi
dari dinas. Nanti kalau sudah ada, nanti langsung kita sampaikan ke panjenengan. Kalau sudah tidak ada, berarti nanti harusnya tidak bingung lagi, ya. Harusnya nanti tidak bingung lagi. Jadi intinya panjenengan simulasikan terlebih dahulu tentang tadi, ya. Kalau insentif kan sudah jelas, kemudian RKAS MP2 sudah jelas, ya, berapa yang panjenengan anggarkan, hitungannya sampai dengan tahap 2, karena nanti tahap 3 nanti RKAS perubahan, pakai RKAS perubahan, tadi jangan hitungnya seperti itu. Terus nanti yang tahap 3 bulan September sampai dengan Desember nanti bebas, ya. Untuk yang bosrek panjenengan simulasikan berapa kira-kira nanti yang akan panjenengan anggarkan, dimaksimalkan sehingga nanti di bosdanya lebih kecil. Untuk yang di bulan bulan September sampai dengan Desember, ya monggo. Tapi yang jelas untuk Januari sampai dengan Agustus insentif dan honor yang dari bosrek kan sudah jelas, ya, sudah jelas. Itu panjenengan masukkan di simulasi. Terus setelah itu baru panjenengan hitung-hitung bosda. Dipolke sik, nek dipolke tenturan berarti dikurangi. Ya, dipolke sik, yang penting dipolke sik. Kalau sudah dipolke kok enak turan, jenengan kurangi. Kalau masih kurang, dipolke kok masih kurang, ya wes berarti memang bosda 100% dimaksimalkan untuk GTT. Nah, apa? Nanti kekurangannya tadi, ya, panjenengan usulkan melalui format yang nanti akan kita kirimkan ke panjenengan semuanya. Nah, dan ya seperti itu, Bapak Ibu, barangkali bisa sedikit memberi pencerahan atau memberikan jawaban atas pertanyaan yang mungkin panjenengan ada yang berani bertanya, ada yang tidak berani bertanya. Barangkali yang bertanya japri saya share di grup, ya biar yang bertanya tahu. Tur ya orang ngerti siapa sing TKUI. Penting kertas. Ngeten, sampun cekap, Bapak Ibu. Ampun. Ampun, matur nuwun, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktu hadir di rapat daring pada sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas panjenengan kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan atas tugas-tugas kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan. Nanti ada sesuatu hal bisa didiskusikan kembali di forum atau di grup yang kita miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur